Nah, di dalam wudu itu ternyata ada beberapa hal yang dimakruhkan. Di dalam berwudu ada beberapa hal yang dimakruhkan. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah hendaklah menghindari perbuatan yang memang tidak disukai Allah. Apalagi lagi wudu, ya, wayahnya harus dihindari perbuatan ini. Manakah perbuatan-perbuatan tersebut? Yang pertama, al-israfu fil ma'i. Al-israfu fil ma'i, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini keran masih dulu jana, bagus banget. Dibuka setengah aja udah langsung akhir. Wudu kalau memang kerannya bagus, seperempat keran saja sudah cukup itu. Seperempatnya saja, jangan dipolkan. Maknyos, jangan, setengahnya saja. Setengah masih dirasa besar, seperempatnya saja. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau berlebih-lebihan menggunakan air ini makruh. Bahkan kalau bisa mengkondisikan, cuci tangan, ya, atau matiin kerannya, tenang aja. Yang penting basah dulu, sudah rata, hidupin lagi. Kumur-kumur, sudah matiin lagi. Bisa begitu, hidupin lagi, matiin lagi. Bisa begitu. Ribet amat ya. Itu supaya hemat yang begitu, ekonomis. Kita jangan celak seperti itu. Ini berusaha sehemat mungkin. Saya pernah melihat ada di sebelah itu sahabat kami seperti itu dulu. Subhanallah. Saya kagum melihat dia bisa. Kita lihat ribet gitu, tapi dia bisa. Ya kalau kita belum bisa, dikecilkan saja volumenya. Itu ada yang sampai setiap mau basuh dia tidak lupa mematikan kerannya dulu, tak baru dia basuh. Saya basuh, ambil air, baru dihidupkan lagi. Karena kan ketika kita membasuh ada jeda air itu mengucur kan, mengucur sendiri kan. Nah di situ tingkat banjirnya kata beliau. Jadi ada air yang keluar percuma waktu itu. Karena waktu kita membasuh air itu mengocor percuma. Nah, makanya sebelum dibasuh matikan stop. Hidupkan lagi, mau basuh matikan. Kamu seperti itu. Ya, langkah-langkah dalam menghemat gitu ya. Nah kalau emang terasa agak sulit seperti itu, ya sudah volumenya saja kecilkan. Hal ini sepele, tapi kalau kita biasakan seperti itu, maka secara kontinu kita melakukan perbuatan makruh. Dan ini catat baik-baik, tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa taqdimul yusra 'ala yumna, mendahulukan bagian yang kiri daripada bagian tubuh yang kanan. Kalau basuh tangan kiri dulu, yang kiri selesai baru pindah ke kanan. Wudunya sah, tapi ini makruh. Khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Ada khilaful aula, ada khilafus sunnah. Khilafus sunnah sama khilaful aula sama-sama makruh. Tapi kalau khilafus sunnah ini dalil qat'i. Kalau khilaful aula ini dalilnya qiyasi. Dalilnya dikiaskan kepada dalil yang qat'i. Sama-sama makruh. Meninggalkan sunah-sunah yang ada dalam wudu, gampang aja. Sunnah apa makruh. Tidak kumur-kumur, makruh. Tidak membasuh hidung, tidak istinsyaq, makruh. Tidak istinsyar, makruh. Tidak membasuh telinga, makruh. Pokoknya meninggalkan sunah-sunah yang ada dalam wudu hukumnya makruh. Membasuh kiri dulu baru yang kanan, ini pun makruh, saudara. Nah, jadi kalau kita lebih mendahulukan membasuh yang kiri daripada yang kanan, ini pun makruh dalam wudu. Jelas sampai sini? Paham Pak ya? Jadi yang kanan dulu baru yang kiri. Selesaikan dulu. Kalau kanan, selesaikan kanan. 1, ya, 2, 3, beres kanan, baru pindah ke kiri. Jadi jangan membasuh yang kiri kalau yang kanan belum selesai.
Jangan begini, ini basuh tangan kanan 1 kali, pindah ke kiri 1 kali, pindah kanan lagi 2, pindah kiri lagi, nah pindah kanan lagi. Jadi selang-seling. Nah ini tuh makruh. Yang tepat adalah selesaikan 3 kali basuhan kanan, baru pindah ke kiri basuhan 3 kali. Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Wa mujawazatu salasati fil ghusli wal mashi. Fil ghusli wal mashi. Yang ketiga, melebihi dari 3 kali di dalam membasuh dan mengusap. Sunnah membasuh dan mengusap 3 kali. Sunnah melebihi dari 3 kali basuhan makruh. Ya, melebihi dari 3 kali basuhan makruh. Sunnahnya 3. Mengusap kepala. Ya, 1, 2, 3. Mengusap kepala 3. Yang keempatnya makruh. Kemudian wa naqsu anha fihima, dan mengurangi di dalam membasuh dan mengusap mengurangi basuhan 3 kali fihima, di dalam membasuh dan mengusap. Tadi melebihi 3 kali makruh, mengurangi dari 3 kali juga makruh. Yang basuh wudunya 2 kali itu makruh. Yang 1 kali juga makruh kalau tidak ada udzur. Udzur ini sudah kita bahas kemarin. Meringkas wudu wajib hukumnya kalau, masih ingat kemarin? Kalau waktunya mepet. Meringkas wudu sunnah hukumnya kalau 2 alasannya. Yang pertama, masih ingat? Karena ingin atau meminimalisir menggunakan air sedikit, maksudnya kekurangan air. Yang kedua, mengejar berjamaah. Nah, kalau tidak ada udzur itu, maka mengurangi basuhan dari 3 makruh juga. Ada kisah unik. Saya baca di kitab Irsyadul Ibad. Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau pernah wudu, karena mungkin tergesa-gesa, beliau tidak tasbik. Tasbik itu begini, Pak. Ini cuma begini doang nih. Beliau tidak tasbik, cuma nggak begini doang. Waktu wudu karena tergesa-gesa, beliau seperti ini saja. Dan lupa begini. Ini namanya tasbik. Membasuh tangan, ini sunnah ya. Nah, selesai wudu, ya, tiba-tiba ada yang berbisik. Ini kalau wali begini, Pak, sedikit keliru saja langsung ditegur. Saking sayangnya Allah dengan dia, tiba-tiba ada yang berbisik, "Wahai Fudail, kau mengaku sebagai umatku, tetapi mengapa meninggalkan sunnahku? Kau mengaku cinta kepadaku, tapi mengapa kau meninggalkan sunnahku?" Ya Allah, cuma gara-gara tidak tasbik doang, Pak. Tasbik itu begini, Pak. Ini tasbik sunnah ini. Kita sunnah membasuh tangan ya, seperti ini. Nah, Imam Fudail bin Iyad lupa tidak tasbik, tidak begini. Hanya membasuh tangannya langsung kumur-kumur. Ditegur, "Wahai Fudail, kau mengaku mencintaiku, tapi kau malah meninggalkan sunnahku." Masya Allah. Semenjak itu Imam Fudail bin Iyad, beliau tidak pernah batal wudu, hadas wudu, dan menebus kesalahannya barusan dengan melakukan sholat sunnah sebanyak 500 rakaat. Menebus kesalahannya tadi itu, ya, gara-gara meninggalkan 1 sunnah wudu itu, dengan melaksanakan sholat sunnah 500 rakaat setelah wudu beliau. Masya Allah. Boro-boro kita mah ya. Itu cuma ninggalin begini doang, Pak. Imam Fudail bin Iyad tegurannya seperti itu dan nyeselnya luar biasa. Kita boro-boro ninggalin sunnah, ninggalin wajib juga biasa-biasa aja. Enggak sholat kita mah cengir aja.
Ini cuma ninggalin sunnah, nyeselnya ya sampai kayak begitu. Sampai beliau rela melakukan 500 rakaat salat sunnah mutlak hanya untuk menebus kesalahannya itu. Satu sunnah ditinggalkan. Jangan main-main dengan sunnah. Ya Pak, Bapak, memang dengan melaksanakan yang wajib kita tergolong hamba Allah yang menunaikan kewajiban atau perintah Allah. Tapi ya, kalau ingin naik derajat, ingat, kalau orang hanya sekedar melakukan kewajiban, berarti dia hanya kalau orang hanya melakukan yang wajib, berarti dia sekedar melakukan perintah saja. Tapi kalau dia gabungkan dengan yang sunnah, maka orang ini sudah berusaha menaikkan derajatnya di sisi Allah dan Rasulullah. Jadi naiknya derajat, naiknya tingkatan sebagai hamba itu dengan mengamalkan sunnah sebenarnya. Karena kalau yang wajib, mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, harus dilakukan. Betul tidak? Tapi kalau sunnah pilihan, mau laksanakan, monggo. Tidak mau laksanakan, silahkan. Pilihan. Nah, orang yang memilih untuk melakukan sunnah inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat seorang wali barusan, hanya karena meninggalkan satu sunnah saja dalam wudu, penyesalannya luar biasa. Lalu bagaimanakah kalau dia meninggalkan yang wajib, saudara? Nah, ini luar biasa. Nah, itu terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad. Lanjut. Wal mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaqi lis-shaim. Makruh yang berikutnya adalah bersangat-sangat, berlebih-lebihan fil madmadah, di dalam berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan menghirup air ke dalam hidung. Buat siapa? Lis-shaimi, bagi orang wudu yang sedang puasa. Bapak sedang puasa lalu hendak berwudu. Nah, makruh hukumnya kalau kumur-kumurnya berlebih-lebihan. Wudu, lagi puasa nih, itu berlebih-lebihan namanya. Lagi puasa, khawatir setengahnya hilang nanti. Aji mumpung. Ya, makanya makruh kalau lagi puasa berlebih-lebihan. Kalau tidak lagi puasa, sunnah mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam berlebih-lebihan dalam kumur-kumur dan istinsyaq. Kalau tidak sedang puasa, sunnah. Tapi kalau sedang puasa, ya, ini malah jadi makruh. Hirup air, segar, puasa. Ya. Kalau lagi nggak wudhu malah dianjurkan, nggak puasa malah dianjurkan. Mubalaghah dalam kumur-kumur, madmadah dan istinsyaq, semua istinsyaq. Nah, seperti itu. Lanjut. Dan yang ke berapa ini? Yang keenam, wal isti'anatu biman yutahhiru a'dha'ahu. Yang keenam, makruh hukumnya minta bantuan. Minta bantuan kepada orang yang membersihkan anggota wudunya. Makruh hukumnya minta dibasuhin tubuhnya. Wuduin dong. Wuduin dong. Atau minta apa? Dikucurkan air di saat dia mampu melakukannya sendiri. Kalau tak mampu melakukannya sendiri, boleh dikucurin airnya. Tapi kalau tidak, kalau dalam kondisi yang mampu, tolong dong, ya, wuduin saya, tolong dong, kucurin air saya, makruh hukum. Al-isti'anah, meminta bantuan kepada orang untuk mewudukan kita, atau sekedar hanya mengucurkan air wudu kita di saat kita mampu, makruh hukumnya. Kecuali tidak mampu, ya, kecuali tidak mampu untuk melakukannya sendiri, atau melakukannya sendiri kerepotan. Kalau nggak dipegangin selangnya nih, susah wudunya. Nah, itu hajat namanya, nggak makruh. Yang makruh itu bisa sendiri, tapi minta tolong sama orang lain, dibantu, bahkan dibasuhkan tubuhnya untuk berwudu. Ini hukumnya
makruh. Karena biasanya yang diwuduin itu adalah mayit. Betul tidak? Nah ini orang hidup pasti diwuduin. Gitu ya. 6. Yang ketujuh. Ini yang sering nih kadang-kadang kita lalai, kita lupa ini. Yang ketujuh, watanshifu li ghairi udhrin. Makruh yang ketujuh, mengelap air sisa wudu, tanshif. Kadang-kadang begitu ya. Habis wudu basah dielap. Ya kan? Watanshif. Nah itu enggak. Itu makruh hukumnya kalau tidak ada udzur. Apa udzur? Udzur cuma 2. Yang pertama, cuaca yang sangat dingin ekstrim di bawah 0 derajat. Kalau basah nih dingin luar biasa, boleh dilap. Tapi kalau kita mah Indonesia tropis ya, sedingin-dinginnya kita tuh masih ada hangat-hangatnya kan, nggak berlaku nih untuk kita ini dingin ini. Yang kedua, khawatir kena najis. Takutnya begini, kita keluar tempat wudu, ada angin berhembus, anginnya bawa najis. Tetangga sebelah lagi bakar tai kambing, ada asapnya. Nah kan kalau basah itu nggak boleh, nggak makfu. Nah daripada kena najis boleh dilap. Itu aja yang jadi makdurnya, yang jadi kebolehannya orang itu mengelap. Selebihnya nggak boleh dilap, tidak boleh dielap. Kenapa? Bahkan salah satu kesunahan wudu adalah meminum bekas air wudu. Meminum bekas air, karena Rasulullah disebutkan dalam tarikh, dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahah dan lain sebagainya, itu disebutkan 1 tetes pun bekas wudu Rasulullah tidak ada yang jatuh ke tanah. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di wajah para sahabat, di telapak tangan para sahabat, di mulutnya para sahabat. Bab tabarruk ya, para sahabat meminum bekas wudunya Rasulullah SAW. Tabarruk kan? Para santri ngikutin. Kalau kiainya habis ngerokok samsu, tinggal seujung jempol gitu, dikumpulin jadi satu, dia linting lagi. Apa nih? Ngalap berkah. Bisa bener ya, hebat. Iya, emang begitulah dicontohkan. Para sahabat meminum bekas air wudunya Rasulullah. Bahkan bukan cuma bekas air wudu, Pak. Darah bekamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminum oleh sahabat Nabi. Darah itu. Saya tanya, ya, apa hukumnya darah dalam fikih? Hukumnya benda apa itu? Najis. Tetapi darah Rasulullah diminum. Apakah Rasulullah melarangnya? Tidak. Mafhum yang kita pahami di sini, satu, darah Nabi tidak najis. Satu. Yang kedua, Nabi mengizinkan orang itu meminum darahnya, berarti Nabi tidak melarang orang itu ngalap berkah tabarukan kepada darahnya. Padahal secara hukum fikih darah itu najis. Tapi berhubung darah ini adalah darah Rasulullah SAW, maka beliau tidak najis darahnya. Darah diminum, Pak. Darah diminum. Nah, salah satu sunnah wudu ternyata meminum bekas air wudu. Kalaupun tidak diminum, biarkan dia kering sendiri. Kenapa? Karena setiap tetes air yang sudah menempel di anggota wudu, maka tiap tetesnya akan berubah menjadi satu malaikat yang akan memohonkan ampun baginya sampai hari kiamat nanti. Makanya jangan dielap. Ini malaikat mau lahir dielap, bret. Atau kagak jadi lahir malaikatnya. Cek malaikatnya, keguguran, nggak jadi lahir, dielap. Biarkan. Bahkan guru kami, salah seorang mursyid Thariqah Syadiliyah, Qadiriyah, beliau sudah memberikan anjuran bahwa umat Islam selesai wudu itu jangan dielap.
Salah satu hikmahnya adalah air wudhu ini bisa mencegah virus-virus berbahaya yang masuk ke tubuhnya manusia. Hikmah dibalik itu, ternyata malaikat ini, malaikat yang ada di bekas air wudhu ini bukan hanya membawa rahmat dan ampunan, tapi ternyata sebagai self defense. Apa artinya itu ya? Sebagai perlindungan diri, antibodi ilahiyah. Kenapa? Karena ini makhluk ruhani. Virus kan nggak kelihatan mata, ya. Lawannya nggak kelihatan juga, kan imbang nih. Jadi itu malaikat ternyata bisa mencegah keburukan-keburukan yang akan hadir datang kepada orang tersebut. Makanya jangan dielak. Biarkan basah, nggak apa-apa. Karena basah itu basahnya malaikat. Jelas ya? Nah, jadi yang ketujuh, mengelak sisa air wudhu hukumnya makruh kecuali ada wudhu. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai makruh wudhu barangkali? Kalau tidak ada saya mau lanjutkan. Berarti paham semua nih ya? Alhamdulillah. Lanjut sedikit lagi. Belum isya ya? Walladzi yubtilul wudu'a khamsatun. Dan perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 5. Baik, perkara yang dapat membatalkan wudu ini penting Pak. Jangan sampai kita nggak tahu perkara yang membatalkan wudu. Jangan-jangan sudah batal tapi nggak tahu gitu. Ada 5 hal. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilain. Ada benda, ada ain dunia yang keluar dari 2 jalan pembuangan kita. Dari 2 jalan pembuangan, jalur pembuangan kotoran, yaitu kubul dan dubur. Rihun au ghairuhu. Ya, rihun au ghairuhu. Seumpama berbentuk gas, bentuknya gas, angin atau selain angin. Gas, padat, cair, kotor. Keluar kelereng, sekali lagi yang keluar batu cincin. Itu kan bersih ya. Walaupun yang keluarnya kelereng, batu cincin, hatta benda hidup, cacing, kalau keluarnya dari kubul atau dubur batal wudhunya. Apapun bentuknya, kecuali mani, kecuali mani, sperma. Orang yang melakukan sperma ketika dia masih memiliki wudhu, maka wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal, tapi wajib mandi. Ya. Wudhunya nggak batal, tapi wajib mandi. Ini buat yang punya wudhu tapi mengeluarkan sperma. Lanjut. Wazawalul akli bijununin aw maradin. Yang kedua, lenyap akal, kehilangan akal dikarenakan junun, gila, gangguan jiwa, aw maradin, atau karena sakit. Sakit dimaksud adalah epilepsi alias ayan. Tahu dari ayan nggak? Tahu ya? Masalahnya sering ayat juga ya, orang yang hilang akalnya ya, ya baik karena dia tidur, mabuk minuman keras. Nah, orang yang mabuk minuman keras dihukumi kehilangan akal, karena orang yang mabuk kelihatannya mirip seperti orang yang gila. Betul nggak? Betul tidak? Maka dihukumi hilang akal. Gila, tidur, mabuk, pingsan, ayan, termasuk itu hilang akal. Nah, kalau terjadi seperti itu maka batal wudhu. Ya. Wanau
Wa naumi illa ayyana maqaidan, termasuk pula tidur. Tidur ini membatalkan wudu. Wa naumi termasuk tidur. Tidur ini membatalkan wudu kecuali ada tidur yang dikecualikan. Dia tidur tapi nggak batal wudunya. Tidurnya cantik ini. Tidurnya cantik ini. Tidur pulas sampai mimpi lagi. Tapi nggak batal wudunya. Hebat ini. Ini makomnya udah kelas dewa ini. Ya, illa ayyana maqaidan, kecuali dia tertidur dalam kondisi duduk. Seperti bapak-bapak nih. Ada yang khusyuk banget. Duduk. Ya, mumakkinan maq'adahu, yang menetapkan bokongnya, yang menetapkan artinya tidak bergerak bokongnya, minal ardi, dari permukaan tanah. Satu, tidur itu batal wudu kecuali orang yang tidur akan tetapi posisi tidurnya sambil duduk. Baik duduknya itu tidak bersandar, atau bersandar ke belakang, atau bersandar ke depan, ada tiang penyangganya di depan, atau ada tembok di belakang, atau ada yang menjaganya di samping, yang nyender ke teman sebelahnya tidur, itu nggak batal wudu dengan syarat bokongnya tidak terangkat. Lagi enak yang tidur dan di samping temennya jahil, geser temennya. Nah lihat posisinya. Kalau terangkat seperti ini batal. Kenapa? Karena posisi bokongnya berubah. Selama posisi bokongnya tidak berubah, tidak batal wudunya. Tapi kalau berubah, baik karena nyusuk ke depan, apa namanya, dibalik ke belakang, dan gubrak ke kanan ke kiri, itu batal. Kenapa? Ada perubahan bokong. Jadi syaratnya tidurnya duduk dan bokongnya tidak ada perubahan. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, meskipun tidak batal, tapi dianjurkan berwudu. Sunnah berwudu. Bapak walaupun nggak batal, tapi sunnah wudu tajdid. Kenapa? Karena wudu, ya, wudu di atas wudu, al wudu alal wudu, wudu di atas wudu, nurun, adalah cahaya. Bapak sudah wudu, sholat, belum batal, wudu lagi, maka di antara dua wudu ini ada cahaya yang menerangi kehidupannya. Maka tajdidul wudu itu sangat dianjurkan, terkhusus bagi orang yang mengantuk, apalagi sempat tidur sambil duduk, sangat dianjurkan wudu walaupun tidak batal. Sedikit lagi, wa iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin. Yang kedua, yang batalkan wudu, yang ketiga yang batalkan wudu adalah perjumpaan dua kulit. Ingat, kulit, perjumpaan dua kulit. Kulit dengan kulit. Kulit dengan kuku tidak batal. Ada 3 bagian tubuh yang bukan kulit. 1 rambut, 2 gigi, 3 kuku. Kulit nempel dengan kuku tidak batal. Kulit nempel dengan rambut tidak batal. Kulit nempel dengan gigi tidak batal. Bapak sudah wudu, lihat ibunya cantik banget istrinya, dibelai rambutnya, cantik banget sih, istri siapa sih? Tidak batal. Kenapa? Karena yang disentuh rambutnya. Kulit dengan rambut tidak batal. Kulit dengan kuku tidak batal. Bang Herdi yang misalkan jahil perempuan dicolek kukunya, tidak batal. Ada lebih ekstrim, dicolek giginya, tidak batal. Harus kulit dengan kulit. Satu, rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan. Nah, 2 kulit, syaratnya kulit laki-laki, kulit perempuan. Kalau kulit perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, tidak batal. Tidak batal, walaupun ketesekan, walaupun kegesekan, tidak batal. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, tidak batal. 2, kabirain, berikutnya, dua-duanya sama-sama dewasa. Yang laki-lakinya dewasa, yang perempuannya dewasa. Kalau laki-lakinya dewasa, perempuannya masih anak-anak,
tidak batal. Laki-lakinya masih anak-anak, perempuannya dewasa, walaupun ketemu kulit tidak batal. Jelas tidak Pak? Jelas ya? Jadi laki-lakinya dewasa, perempuannya dewasa. Itu syaratnya. Laki-lakinya dewasa, perempuannya anak-anak tidak batal. Perempuannya dewasa, laki-lakinya anak-anak tidak batal walaupun bersentuhan. Paham ini ya? Keempatnya ajnabiyain, yang bukan mahram keduanya, orang asing. Ajnabiyain, orang asing, bukan mahram. Kulit, syarat batalnya bersentuhan: satu, kulit dengan kulit; dua, laki-laki dengan perempuan; tiga, dewasa duanya; yang keempat, orang lain atau bukan mahram. Laki-lakinya menantu, perempuannya ibu mertua, tidak batal. Bapak-bapak menyentuh ibu mertua tidak batal. Bapak-bapak menyentuh nenek kandung tidak batal. Bapak-bapak menyentuh putri perempuan tidak batal. Menyentuh keponakan perempuan tidak batal. Menyentuh mantan mertua pun tidak batal. Karena nggak ada istilah mantan mertua. Nggak ada. Itu istilah doang, maaf ya. Nggak ada istilah mantan mertua. Kalau mantan istri boleh ada, tapi mertua nggak ada mantannya. Sampai kapanpun kita nggak akan batal untuk mertua kita, walaupun sudah tidak ada hubungan lagi dengan anaknya. Nah, maksud saya, kalau tidak ada laki perempuan ini harus tidak ada hubungan mahram. Kalau ada hubungan mahram, walaupun nempel kulit, walaupun laki perempuan, walaupun dewasa dua-duanya, tapi kalau ada hubungan mahram tidak batal. Kakak adik tidak batal, anak dengan bapaknya, orang tuanya tidak batal, dengan kakeknya tidak batal, dengan cucunya tidak batal, dengan saudara sesusunya tidak batal. Karena mahram ada tiga ya: mahram nasab, mahram roboah, dan mahram musyawarah. Tiga. Nah, tiga mahram ini walaupun bersentuhan kulit dengan mereka tidak batal. Lanjut. Yang kelima syaratnya min ghairi hailin, tidak ada penghalangnya. Kulit ketemu kulit, kulit ketemu baju, batal nggak? Batal nggak? Batal. Kulit ketemu sarung, batal nggak? Batal. Jadi syarat yang kelima tidak ada penghalang. Jadi saya ulangi, batalnya persentuhan dalam tubuh itu syaratnya 5. Satu, kulit ketemu kulit. Yang kedua, yang kedua apa tadi? Laki dan perempuan. Yang ketiga, dewasa dua-duanya. Yang keempat, bukan mahram. Yang kelima, tanpa penghalang. Syaratnya 5 baru batal. Ya. Kemudian yang batalkan berikutnya adalah wa mashu qubulil adadi, dan menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia. Berarti kalau menyentuh kemaluan binatang batal nggak? Bang Herdi nyepokin kucing, habis wudhu nyepokin kucing, batal nggak? Batal nggak? Jangan debat di sini. Di sini yang disebutkan menyentuh kubul. Kubul itu kemaluan, ya, di manusia. Nah, karena yang membatalkan itu menyentuh kemaluan manusia, berarti menyentuh kemaluan binatang tidak batal. Menyentuh kemaluan binatang tidak, karena yang membatalkan itu menyentuh kemaluan manusia. Manusianya itu baik dewasa maupun anak-anak. Ada anak kecil, bayi, habis mandi, kita habis wudhu nih. Anak kita bayi, ya, kita gidik-gidik titiknya. Ih, lucu banget ini. Ya kayak bisa Ambon. Batal, walaupun bayi, yang penting kubulnya manusia. Walaupun bayi manusia bukan? Lah ini ya batal, walaupun bayi, gitu. Al-falqati duburihi, atau bulatan duburnya manusia.
Bapak kalau buang air itu pasti posisi knalpotnya terbuka kan? Betul nggak? Ada yang rapor ini. Nah, yang membuka ketika buang air besar itulah bulatan dubur. Itulah bulatan dubur. Nah, orang yang punya wudu tidak boleh menyentuh bulatan dubur. Punya dirinya sendiri, apalagi bulatan dubur orang lain. Punya sendiri aja batal, apalagi dubur orang lain. Ini mah dubur saya sendiri nggak apa-apa, ini nggak batal. Walaupun dubur sendiri batal, apalagi dubur orang lain. Maksudnya kali bapak habis duduk nyengokin anak gitu, anaknya kita nyengokin, batal. Kenapa? Menyentuh dubur. Pakai apa nyentuhnya? Bibatnil kaffi. Nyentuhnya pakai telapak tangan. Mana telapak tangan? Satukan ini. Satukan ini. Yang dimaksud telapak tangan itu yang menyatu. Yang tidak menyatu bukan telapak tangan. Berarti ini bukan telapak tangan, pinggirannya. Yang ini bukan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan adalah ketika kita satukan seperti ini, maka yang menempel menyatu itulah telapak tangan. Ini bukan telapak tangan. Pinggirnya bukan telapak tangan. Jadi kalau bapak, kalau Herdi atau Argin segaruk pakai ini nggak batal. Yang depannya gatul, misalkan pakai garuk. Ya batal. Bisa kayak gitu. Kalau begini nggak, walaupun bersentuhan. Kenapa? Ini bukan telapak tangan atau pakai pinggirnya. Ini bahaya kalau ini. Takut kena. Nah, kalau ini sudah jelas ya. Ya, kemudian au butunil asabi atau dengan bagian dalam jari-jari ini. Ini telapak tangan yang ini, telapak tangan ini butunil asabi yang ini. Bagian dalam jari butunil asabi min nafsihi, dari dirinya sendiri, punya dirinya sendiri, ya, pupulnya sendiri, duburnya sendiri, au ghairihi, atau pupul dubur orang lain. Jangan pikir begini, ini mah punya saya sendiri, gak batal saya. Enggak, punya saya ini mah gak batal. Enggak. Punya sendiri, punya orang lain. Kalau menyentuh pupul dan dubur manusia dengan telapak tangan atau telapak jari ini, maka batal wudu. Jelas sampai situ? Wa man tayaqqana al-hadas, dan barang siapa yang yakin dia hadas, wasyaqqa fil wudu, dan dia ragu dalam wudu bahwa al-hadas, maka dia itu berhadas. Bapak yakin tadi belum wudu, tapi tiba-tiba ragu, wudu belum ya? Tadi saya itu hadas, habis keluar dari kamar mandi, habis kencing, keluar. Beberapa jam kemudian ragu, tadi wudu belum ya? Tadi kencing nggak? Kencing, berarti hadas. Kenapa begitu? Karena ragunya wudu atau belum. Berarti itu hadas. Yang yakin tadi saya habis di kamar mandi, habis buang air, beberapa jam kemudian ragu, saya ini wudu atau belum ya? Tadi habis buang air itu saya wudu atau belum ya? Ragu. Maka kita yakini bahwa itu hadas alias belum wudu. Sebaliknya, waman tayaqqanal wudu, dan barang siapa yang yakin dia sudah wudu, wasyaqqa fil hadas, lalu dia ragu di dalam hadasnya, maka bahwa ada wudu, maka orang itu sejatinya sudah berwudu. Dia sudah wudu yakin, beberapa saat kemudian ragu, saya batal apa belum? Batal apa belum? Nah, kalau ragunya kayak begitu, belum batal. Apa maksudnya? Paham ya? Nah, jadi kalau kondisinya ada orang hadas, lalu dia ragu wudu atau belum, hadas. Ada orang wudu, lalu kemudian dia ragu batal atau belum batal. Khawatir ada di antara kita yang punya sering keraguan kayak begitu. Jangan dibiasain, itu penyakit. Jangan dibiasakan penyakit ragu, karena itu akan jadi penyakit berbahaya. Alhamdulillah ini.
dari wa yahrumu bil hadath khamsatul asya' wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.